warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai bab 3, yaitu teori-teori etika untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis yang diampu oleh Ibu Putri Dwi Aprilia Nurka SEMSC. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Chelsea Mariana Wibisono dengan MPM akhir 052. Yang kedua ada Marsha Widya Ramadhani dengan MPM akhir 227. Yang ketiga ada Dwi Sarifana Rahila dengan MPM akhir 229. Kemudian yang keempat ada Ria Ananda Putri dengan MPM akhir 242. Kemudian yang kelima ada Alifa Zahra Karunianya dengan MPM akhir 246. Kemudian yang keenam ada Mai Zahnilta dengan MPM akhir 281. Kemudian yang ketujuh ada Nana Mikai dengan MPM akhir 394. Untuk mengawali, kita akan membedah dua sudut pandang mengenai etika absolut dan etika relatif. Secara mendasar, etika absolut memandang moralitas itu bersifat mutlak dan universal. Artinya, nilai-nilai kebenaran akan berlaku tetap di mana saja dan kapan saja tanpa pengecualian. Salah satu tokoh seperti Immanuel Kant menyatakan bahwa tindakan moral adalah sebuah kewajiban mutlak. Nah, di mana misalnya berbohong itu adalah tindakan yang salah dalam situasi apapun. Sementara itu, James Rachels menekankan bahwa ada standar moral objektif yang harus diikuti agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Contohnya yaitu seperti larangan untuk membunuh. Di sisi lain, kita juga mengenal etika relatif, yaitu di mana pandangan ini meyakini bahwa moralitas itu bergantung pada budaya, situasi, dan konteks sosial, sehingga nilai benar atau salah bisa berubah-ubah. Ada tokoh Joseph Fletcher melalui teori situation ethics menyatakan bahwa tidak ada hukum moral yang kaku. Keputusan etis harus didasarkan pada kasih sayang yang disesuaikan dengan situasi spesifik yang dihadapi. Sebagai contohnya, cara kita untuk menghormati jenazah bisa berbeda-beda antara budaya satu dengan budaya yang lainnya, dan di mana keduanya ini dianggap benar dalam konteksnya masing-masing. Sekarang kita akan tarik konsep ini ke dalam dunia profesional, khususnya adalah profesi akuntan. Nah, seorang akuntan yang memegang teguh etika absolut akan menjadikan kode etik profesi dan standar akuntansi sebagai panduan yang tidak bisa ditawar. Nah, etika absolut akan memandang bahwa tindakan memasukkan laporan keuangan adalah pelanggaran kewajiban moral yang mutlak. Jadi apapun alasannya, meskipun diperintah atasan, seorang akuntan absolut tidak akan pernah memasukkan atau memanipulasi laporan keuangan. Dan risikonya sangat berat, yaitu bisa kehilangan jabatan ataupun juga dikucilkan karena dianggap tidak profesional. Sebaliknya, dalam perspektif etika relatif, keputusan seorang akuntan bisa goyah karena pengaruh budaya perusahaan atau tekanan dari atasan. Mengikuti pemikiran dari Fletcher, mereka mungkin membenarkan adanya rekayasa kecil dalam proses akuntansi karena dengan alasan demi menyelamatkan perusahaan ataupun demi kepentingan banyak karyawan. Namun, pendekatan ini sangat berbahaya. Adapun risiko jangka panjangnya adalah hilangnya independensi profesi dan potensi besar akan dapat terjadi pelanggaran hukum yang dapat merugikan banyak pihak. Nah, selanjutnya ada perkembangan perilaku moral. Nah, teori perkembangan moral merupakan salah satu pembahasan penting dalam psikologi. Salah satu teori terkenal dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg yang menjelaskan bahwa perkembangan moral itu manusia terjadi secara bertahap seiring pertumbuhan usia dan perkembangan intelektual.
Nah, Kohlberg ini membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkat dan setiap tingkat terdiri dari 2 tahap, sehingga total ada 6 tahap perkembangan moral. Nah, selanjutnya ada konsep-konsep penting dalam perkembangan moral. Yang pertama ada perilaku moral, yaitu perilaku yang sesuai dengan norma, adat, atau aturan masyarakat. Yang kedua ada perilaku tidak bermoral, yaitu perilaku yang melanggar norma masyarakat karena tidak setuju atau tidak mau mematuhi aturan tersebut. Nah, yang ketiga ada perilaku di luar kesadaran moral, yaitu perilaku yang menyimpang karena tidak memahami aturan. Biasanya itu terjadi pada anak kecil atau balita. Nah, yang terakhir ada perkembangan moral, yaitu proses perubahan kemampuan seseorang dalam memahami dan menerapkan nilai moral. Selanjutnya ada hubungan perkembangan moral dengan usia dan intelijensi. Nah, perkembangan moral berkaitan erat dengan perkembangan intelektual seseorang. Semakin meningkat kemampuan berpikir dan memahami, maka tingkat moral seseorang juga berkembang. Nah, di usia dini itu, anak bertindak berdasarkan kepentingan diri sendiri dan dikendalikan oleh faktor eksternal seperti hukuman atau hadiah. Nah, untuk usia yang lebih dewasa, itu seseorang mulai bertindak berdasarkan kesadaran moral dari dalam diri seperti prinsip etika dan tanggung jawab, seperti yang ada di tabel di bawah ini. Kemudian kenyataan dalam kehidupan itu, walaupun teori Kohlberg itu menyatakan perkembangan moral meningkat seiring usia, kenyataannya tidak selalu demikian. Contohnya, kasus korupsi atau manipulasi sering dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya memiliki tingkat moral tinggi. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa usia tidak selalu menjamin kematangan moral seseorang. Perkenalkan, nama saya Chelsea Mariana Wibisono, 3 digit NPM terakhir 052. Di sini saya akan membahas mengenai teori etika dan paradigma hakikat manusia. Sebelum itu, kita memasuki ke pembahasan mengenai perkembangan teori etika. Munculnya berbagai teori etika dikarenakan setiap teori muncul dari paradigma atau cara pandang yang berbeda tentang hakikat manusia dan tujuan hidupnya. Namun, sebagian besar teori hanya melihat manusia dari sudut pandang yang sama, sehingga seperti saling bertentangan. Padahal, jika dilihat dari sudut perkembangan kesadaran diri, teori-teori itu sebenarnya menunjukkan tahapan perkembangan nilai moral manusia yang terus berkembang. Artinya, perbedaan teori bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami sebagai bagian dari proses pertumbuhan nilai moral seseorang. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep manusia utuh dalam etika. Teori-teori etika yang terlihat berbeda sebenarnya dapat disatukan dalam konsep manusia utuh. Etika bukan hanya soal kepentingan sendiri atau aturan yang berlaku, tetapi etika adalah tentang mencari keseimbangan dalam kehidupan manusia. Terdapat beberapa aspek yang menjadi inti dari etika manusia utuh, yaitu adalah yang pertama, keseimbangan antara kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat, dan kewajiban kepada Tuhan. Artinya, dalam bertindak kita tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain, serta nilai-nilai moral dan spiritual. Yang kedua, keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Manusia yang utuh tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu mengelola emosi dan memiliki kedalaman spiritual. Yang ketiga, keseimbangan antara kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan batin. Kesuksesan materi memang penting, tetapi tanpa ketenangan batin dan nilai moral, kehidupan tidak akan terasa utuh. Yang keempat, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap individu memiliki hak, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Etika yang baik adalah ketika seseorang mampu menuntut haknya tanpa melupakan kewajibannya terhadap orang lain. Oleh karena itu, etika yang sebenarnya adalah etika yang memperhatikan manusia secara utuh, bukan hanya sebagian dan bukan hanya dari satu sisi saja.
Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori etika dan hubungan dengan paradigma. Setiap teori punya pandangan berbeda mengenai tujuan hidup manusia. Dari nilai yang diyakini, lahirlah tindakan. Kemudian, tindakan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kemudian, membentuk sifat dan karakter seseorang. Dalam bidang kerja akuntan, sifat ini mengatur apakah seseorang akan bersikap jujur atau lebih memilih untuk memanipulasi laporan keuangan. Terdapat 6 teori yang menjadi dasar pemikiran dalam memahami perilaku moral manusia. Yang pertama, teori egoisme. Teori ini mengatakan bahwa manusia melakukan tindakan demi kepentingan diri sendiri. Dalam hal akuntan, teori ini muncul ketika seseorang lebih memprioritaskan bonus, jabatan, atau hal-hal yang menguntungkan diri sendiri daripada kepentingan masyarakat umum. Berikutnya, teori utilitarianisme. Teori ini menganggap suatu tindakan itu baik jika dapat memberikan manfaat yang paling besar bagi banyak orang. Misalnya dalam pekerjaan akuntan, manajemen mungkin ingin menyempurnakan laporan keuangan agar perusahaan bisa bertahan dan karyawan tidak dipecat. Tetapi masalah tiba-tiba muncul ketika tindakan tersebut merugikan investor karena informasi yang diberikan ternyata tidak sepenuhnya benar. Yang ketiga, teori deontologi. Teori ini mengatakan bahwa suatu tindakan dianggap benar jika sesuai dengan kewajiban dan aturan yang berlaku. Dalam pekerjaan akuntan, seorang akuntan memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan standar akuntansi dan kode etik profesi. Meskipun hasilnya bisa saja tidak memberikan manfaat bagi perusahaan, tetapi fokusnya adalah pada kewajiban moral. Yang keempat, teori hak. Teori ini menekankan bahwa setiap orang memiliki hak yang harus dihormati, yaitu seperti halnya seorang investor yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat. Berikutnya, teori keutamaan. Teori ini tidak hanya menilai tindakan, tetapi karakter pelakunya. Bagi seorang akuntan yang memiliki sifat yang berintegritas tinggi, tidak akan berbuat curang meskipun dalam keadaan tertekan atau memiliki tekanan. Karena karakter seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab itu sangat penting dalam profesi akuntan. Karena kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada sifat dan karakter pembuatnya. Yang keenam, teori teonom. Teori ini menganggap etika sebagai bagian dari ajaran agama dan kewajiban terhadap Tuhan. Hal ini membuat tanggung jawab moral lebih dalam, tidak hanya terbatas pada hukum. Dalam profesi akuntan, teori ini membuat tanggung jawab moral tidak hanya sebatas hukum atau aturan profesi, tetapi juga harus diimbangi dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Mazinilta dengan MMAH 281. Selanjutnya ada beberapa teori etika. Teori merupakan dasar ilmu untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol gejala. Etika sebagai disiplin ilmu untuk mengkaji nilai dan norma tentang baik dan buruk. Namun, belum semapan ilmu lain karena banyaknya teori. Dalam etika, teori lebih berfungsi untuk menjelaskan, sehingga pemahaman garis besarnya tetap diperlukan. Berikut ada beberapa teori yang dipengaruhi. Yang pertama ada egoisme. Egoisme memperkenalkan dua konsep yang berhubungan. Yang pertama ada egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis menyatakan semua tindakan manusia didorong kepentingan diri sehingga altruisme dianggap ilusi. Sedangkan egoisme etis berpendapat manusia seharusnya bertindak demi kepentingan diri, namun tidak selalu merugikan orang lain. Nah, dalam profesi akuntan terlihat ketika akuntan terdorong oleh kepentingan pribadi seperti gaji atau reputasi, namun secara etis tidak boleh merugikan pihak lain. Yang kedua ada utilitarianisme, yaitu menilai tindakan benar atau salah berdasarkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.
Teori ini menekankan kepentingan bersama. Meski didukung karena berpihak pada mayoritas, teori ini dikritik karena dapat mengorbankan keadilan dan hak individu. Dalam profesi akuntan harus mengambil keputusan yang memberi manfaat terbesar bagi banyak pihak. Yang ketiga ada deontologi, berbeda dengan egoisme dan utilitarianisme yang menilai tindakan dari akibatnya. Teori ini menilai moralitas berdasarkan kewajiban itu sendiri, bukan dari hasil atau tujuan tindakan. Ken membedakan imperatif hipotesis dan imperatif kategoris. Teori ini menekankan rasionalitas dan otonomi moral manusia, tetapi dikritik karena mengabaikan tujuan tertinggi atau aspek religius yang diyakini sebagai kalangan. Dalam profesi akuntan wajib jujur dan patuh pada kode etik meskipun merugikan diri sendiri. Yang keempat ada teori hak, yaitu tindakan yang dinilai baik jika sesuai dengan HAM yang berdasarkan martabat manusia dan saling terkait dengan kewajiban. HAM diakui global oleh PBB yang diatur di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta menjadi pedoman bagi perusahaan untuk menghormati hak dasar dan diawasi oleh PBB serta LSM. Dalam profesi akuntan harus menghormati hak pemangku kepentingan atas informasi yang benar. Yang kelima ada teori keutamaan, yaitu menilai moralitas berdasarkan karakter manusia, bukan hanya tindakan, dan berbeda dengan egoisme dan utilitarianisme. Nah, teori ini menekankan pembentukan sifat utama seperti kebijaksanaan, keadilan, kejujuran, dan kepercayaan. Nah, karakter ini terbentuk dari kebiasaan dan tindakan berulang, sehingga tetap berkaitan dengan teori etika tindakan. Dalam profesi akuntan harus memiliki karakter integritas dan kejujuran. Yang terakhir ada teori etika teonom, yang menyatakan bahwa baik dan buruk ditentukan oleh kehendak Tuhan, bukan hanya oleh akal atau tujuan duniawi. Nah, teori etika barat ini kurang tepat karena tidak menjadikan Tuhan sebagai dasar moral. Kritik juga diarahkan kepada Immanuel Kant yang tidak mengaitkan kewajiban moral dengan tujuan ilahi. Moralitas dianggap mutlak jika berhubungan dengan tujuan akhir yang bersifat transenden. Dalam profesi akuntan menegaskan bahwa akuntan harus bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan. Untuk secara keseluruhan semua teori ini dapat menunjukkan bahwa penilaian moral dapat didasarkan kepada kepentingan pribadi, manfaat umum, kewajiban, hak asasi manusia yang diakui PBB, karakter dan kehendak Tuhan. Karena tidak ada teori yang sempurna, praktik kehidupan dan profesi memerlukan pendekatan etika yang seimbang agar keputusan tetap bermoral dan bertanggung jawab. Nama saya Nana Mikai, NPM 2501301039. Next, tantangan ke depan etika sebagai ilmu. Etika sebagai ilmu modern cenderung menekankan rasionalitas dan tujuan duniawi, sehingga memandang manusia secara tidak utuh dan mengabaikan dimensi spiritual serta ketuhanan. Untuk mengatasi hal ini, etika ke depan perlu didasarkan pada paradigma manusia utuh, yaitu keseimbangan antara PQ atau visi, IQ atau intelektual, EQ atau emosional atau sosial, dan SQ spiritual. Paradigma manusia utuh juga menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban duniawi dan rohani serta kepentingan individu dan masyarakat. Perpaduan keseimbangan tersebut membentuk karakter dan keutamaan moral. Hidup dipahami sebagai proses perkembangan kesadaran moral yang berkembang dari orientasi pada kepentingan diri atau egoisme, terus menuju pertimbangan manfaat bersama atau utilitarianisme, ketaatan pada kewajiban atau deontologi, hingga kesadaran teonom dan pembentukan utama atau virtue. Next, tantangan ke depan etika sebagai ilmu dalam profesi akuntan.
Etika tidak boleh hanya berorientasi pada rasionalitas dan tujuan ekonomi, tetapi harus didasarkan pada paradigma manusia utuh, seperti keseimbangan PQ, yaitu disiplin kerja, IQ, kompetensi teknis, EQ, pengendalian diri dan empati, dan SQ, integritas dan tanggung jawab spiritual. Akuntan dituntut menyeimbangkan hak dan kewajiban, kepentingan pribadi dan publik, serta tujuan ekonomi dan nilai moral, sehingga berkembang dari kepentingan diri menuju kepatuhan pada kode etik dan karakter yang jujur serta berkeutamaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas etika abad ke-20. Yang pertama yaitu dari George Edward Moore, yaitu mengatakan kata baik itu tidak bisa didefinisikan. Nah, inti dari pemikiran George sendiri itu adalah ia berpendapat bahwa kata baik itu adalah konsep dasar atau simple idea yang tidak bisa didefinisikan dengan kata lain. Nah, jika kita mencoba untuk mendefinisikan kata baik itu, kan ada beberapa pengertian. Contohnya adalah menyenangkan, menguntungkan banyak orang, atau bahkan sesuai kehendak Tuhan. Namun, di sini menurut Moore itu keliru. Ia menyebutkannya sebagai naturalistic fallacy atau kesalahan menyamakan baik dengan sifat lain. Nah, kata baik sendiri itu harus dipahami secara intuitif. Intuitif sendiri itu diartikan sebagai kemampuan memahami atau mengetahui sesuatu secara langsung tanpa melalui proses berpikir yang panjang. Nah, bukan dijabarkan lagi. Nah, untuk korelasinya dengan profesi akuntansi itu dalam pengaplikasiannya adalah suatu yang legal belum tentu baik secara moral, serta sesuatu yang menguntungkan perusahaan belum tentu etis. Contohnya adalah melakukan manajemen laba, earning management yang masih dalam celah standar akuntansi. Secara aturan mungkin tidak melanggar, tetapi apakah itu baik? Nah, disinilah konsep Moore atau George Moore ini relevan. Akuntan itu tidak cukup hanya bertanya boleh atau tidak, tapi juga apakah ini benar secara moral atau tidak. Nah, yang kemudian ada tatanan nilai yang dikemukakan oleh Max Scheler, yaitu inti pemikirannya sebagai berikut. Dia menolak gagasan bahwa moralitas itu hanya soal kewajiban. Menurutnya, manusia bertindak untuk mewujudkan nilai. Ada hierarki nilai yang ada, misalnya nilai kenikmatan, nilai vital meliputi kehidupan, kesehatan, kemudian nilai rohani yaitu meliputi kebenaran, keadilan, dan yang terakhir nilai kudus. Nah, semakin tinggi nilai yang diwujudkan, maka semakin bermoral tindakan tersebut. Nah, untuk korelasinya dengan profesi akuntansi sendiri itu adalah akuntan juga sering berada dalam konflik nilai, yaitu nilai ekonomi, profit, kemudian nilai profesional antara kejujuran, independensiasi, juga nilai sosial, kepentingan publik. Dan jika hanya mengejar nilai ekonomi, laba, maka tindakan itu bisa merugikan nilai yang lebih tinggi seperti kejujuran, terus ada keadilan. Nah, dalam kode etik akuntansi sendiri itu dilaksanakan terdapat prinsip, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, profesional, kerahasiaan, perilaku profesional. Nah, ini mencerminkan bahwa profesi akuntansi itu tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tapi juga nilai moral yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada etika situasi dari Joseph Fletcher. Di sini inti pemikiran dari Fletcher itu adalah menolak aturan moral yang kaku dan mutlak. Menurutnya tindakan ini dinilai dari situasi konkret dan moralitas bergantung pada konteks. Nah, di sini prinsip utamanya adalah kasih atau kepentingan manusia. Nah, korelasinya dengan profesi akuntansi dalam prakteknya itu adalah tidak semua kasus itu bisa diselesaikan hanya dengan membaca standar akuntansi saja. Banyak area abu-abu yang belum diketahui. Misalnya nih, dalam kondisi krisis, apakah perusahaan itu boleh menunda pengungkapan informasi demi menjaga stabilitas? Kemudian, apakah auditor itu harus langsung melaporkan fraud kecil yang belum berdampak besar? Nah, disinilah etika situasi itu mengajarkan sejatinya bahwa akuntan itu perlu mempertimbangkan dampak sosial, konteks bisnis, kepentingan publik. Nah, namun semuanya itu harus sesuai dengan kode etik.
Kemudian yang keempat itu ada moralitas dan kasih dari Iris Murdoch. Nah, inti pemikirannya yaitu menekankan bahwa moralitas itu bukan hanya soal kehendak rasional, tetapi soal kemampuan melihat dengan jernih, kepekaan, keadilan, dan kasih itu sendiri. Nah, moralitas sendiri itu adalah kemampuan untuk melihat realitas tanpa egoisme. Nah, korelasi dengan profesi akuntansi sendiri itu adalah sebagai akuntan kita harus objektif, tidak bias, tidak tunduk pada tekanan klien dan sebagainya. Nah, Murdoch di sini mengingatkan bahwa ketidakjujuran sering muncul karena ego dan kepentingan pribadi. Misalnya, kita sebagai auditor takut kehilangan klien besar, kemudian akuntan internal takut dimutasi atau dipecat. Nah, moralitas itu menurut Murdoch ini menuntut akuntan untuk berani jujur, melihat fakta apa adanya dan mengutamakan kepentingan publik. Dan yang terakhir adalah pengelolaan perilaku dari B.V. Skinner. Inti pemikirannya adalah Skinner di sini menekankan bahwa perilaku manusia itu dibentuk oleh lingkungan dan sistem penghargaan. Jika suatu sistem itu memberikan intensif atau tambahan pada perilaku tertentu, maka perilaku itu akan terus berulang. Korelasinya dengan profesi akuntan dalam dunia akuntansi yaitu jika perusahaan memberikan bonus berdasarkan target laba, maka tekanan manipulasi laporan keuangan itu bisa meningkat. Kemudian kasus-kasus seperti skandal akuntansi misalnya Enron dan lain-lain itu juga sering terjadi karena sistem intensif ini mendorong manipulasi dan budaya perusahaan yang tidak sehat, yang artinya etika bukan hanya tanggung jawab individu akuntan, tetapi juga sistem pengendalian internal, struktur intensif, budaya organisasi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas prinsip tanggung jawab dari Hans Jonas dan kaitannya dengan profesi akuntansi. Nah, di sini Hans Jonas itu berpendapat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memang membawa kemajuan besar bagi manusia. Tetapi pada saat yang bersamaan juga menciptakan suatu ancaman baru terhadap keberlangsungan hidup manusia di bumi. Menurutnya, etika lama itu hanya mempertimbangkan dampak tindakan dalam ruang lingkup sempit dan jangka pendek, tidak lagi memadai. Karena itu diperlukan etika baru yang berlandaskan tanggung jawab, terutama tanggung jawab terhadap masa depan dan kelangsungan kehidupan generasi berikutnya. Nah, jika gagasan ini itu dikaitkan dengan profesi akuntansi, itu maka akuntan itu tidak hanya berfokus pada penyusunan laporan keuangan yang digunakan untuk kepentingan saat ini saja, namun akuntan memiliki tanggung jawab moral atas dampak jangka panjang dari informasi yang mereka sajikan. Nah, laporan keuangan yang tidak transparan atau dimanipulasi itu mungkin menguntungkan perusahaan dalam waktu yang singkat, tetapi dapat merugikan investor, karyawan, dan masyarakat di masa depan. Dalam konteks ini, prinsip tanggung jawab Jonas itu menuntut akuntan untuk mempertimbangkan keberlanjutan usaha, dampak sosial, serta konsekuensi lingkungan dari aktivitas bisnis. Dengan demikian, profesi akuntansi itu bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik dan keberlangsungan sistem ekonomi secara luas. Nah, kegagalan etika pencerahan selanjutnya adalah menurut Alasdair, yaitu kaitannya dengan profesi akuntansi yang akan kita ulas. Nah, Alasdair Mashitire itu mengkritik etika pada era pencerahan karena terlalu menekankan rasionalitas tanpa mempertahankan pandangan bahwa manusia itu memiliki tujuan hidup yang hakiki, yang merujuk pada pemikiran Aristoteles dan Thomas yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki tujuan akhir dan moralitas berfungsi sebagai jalan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Nah, ketika konsep tujuan hakiki ini dihilangkan, etika itu kehilangan dasar rasional yang menjadi tidak kokoh dan menjadi tidak kokoh. Dalam kaitannya dengan profesi akuntansi ini, itu mengingatkan bahwa profesi akuntan itu sebenarnya memiliki tujuan moral yang jelas, yaitu menyediakan informasi yang jujur, adil, dan dapat dipercaya demi kepentingan publik. Tapi apabila akuntansi itu hanya dijalankan berdasarkan logika saja atau keuntungan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan tujuan moral, itu profesi ini akan kehilangan makna etisnya. Kan sekarang banyak skandal keuangan yang sering terjadi karena ketika seorang akuntan itu mengabaikan tujuan hakiki profesinya
dia lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau tekanan manajemen. Dengan kembali pada pemahaman tadi bahwa akuntansi itu memiliki tujuan moral yang lebih tinggi, yaitu menjaga integritas dan keadilan dalam aktivitas ekonomi, maka praktik akuntansi itu dapat dijalankan secara lebih bertanggung jawab dan bermartabat, sehingga terciptalah suatu lingkungan sehat dalam perusahaan, terutama dalam profesi akuntansi. Baik, selanjutnya adalah kasus. Di sini terdapat kasus manipulasi laporan keuangan dan kegagalan etika Toshiba pada tahun 2015. Di sini, masalah utamanya yang pertama yaitu manipulasi laporan keuangan. Pada praktik pengakuan pendapatan dan pencatatan biaya Toshiba terdapat hal yang tidak wajar, di mana Toshiba mengakui pendapatan lebih awal sebelum itu terjadi, terutama pada proyek jangka panjang. Dan juga terdapat penundaan pencatatan kerugian agar laba yang didapat itu lebih tinggi. Lalu juga estimasi akuntansi digunakan secara agresif untuk menyesuaikan angka dan target manajemen. Walaupun secara teknis memanfaatkan celah standar akuntansi, praktik ini secara substansi melanggar prinsip penyajian wajar dan prinsip kehati-hatian. Lalu permasalahan yang kedua adalah tekanan manajemen puncak. Di sini karena tekanan manajemen puncaknya itu dengan menargetkan laba yang sangat tinggi dan tidak realistis, bahkan hingga di kondisi ekonomi yang sulit. Nah, dalam budaya perusahaan Jepang itu hierarkis, sehingga bawahan tidak berani untuk menentang atasan. Sehingga dampaknya adalah manajer dan staf akuntansi itu memilih untuk menyesuaikan laporan daripada melaporkan kondisi yang sebenarnya. Lalu permasalahan yang ketiga adalah kegagalan pengawasan dalam sistem dan tata kelola perusahaan. Mekanisme pengendalian internal ini tidak berjalan efektif untuk mendeteksi manipulasi yang sudah terjadi selama kurang lebih 7 tahun, dan sistem whistleblowing-nya tidak cukup kuat untuk melindungi pelapor. Sehingga artinya di mana masalah ini tuh bukan hanya kesalahan individu. Lalu permasalahan berikutnya yaitu auditor eksternal kurang menunjukkan skeptisisme. Auditor eksternal perusahaan yaitu yang digunakan pada waktu itu adalah Ernst dan Young Shin Nihon, itu dinilai kurang menunjukkan skeptisisme profesional, yang dimana auditor itu terlalu bergantung pada penjelasan manajemen sehingga tidak cukup kritis terhadap estimasi proyek besar. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya fungsi audit sebagai penjaga kepentingan publik serta mengabaikan prinsip independensi dan sikap skeptis. Lalu permasalahan yang kelima dan yang terakhir yaitu konflik antara target bisnis dan etika. Nah, secara etis kasus ini tuh mencerminkan konflik antara kepentingan bisnis jangka pendek dan tanggung jawab moral jangka panjang, di mana manajemen lebih mengutamakan citra perusahaan dan harga saham dibandingkan dengan transparansi dan integritas pada laporan keuangan. Sehingga ketika permasalahan ini terungkap, pimpinan perusahaan itu mengundurkan diri dan juga merusak reputasi perusahaan yang mengakibatkan harga sahamnya anjlok serta kepercayaan publik menurun. Baik, secara teori ini tuh yang pertama ada deontologi, yaitu melanggar kewajiban moral untuk menyajikan laporan secara jujur. Yang kedua ada utilitarianisme, yaitu tidak menghasilkan manfaat terbesar bagi banyak orang. Walaupun mungkin tindakan ini dinilai benar jika menghasilkan manfaat terbesar bagi banyak orang, namun manipulasi hanya menguntungkan perusahaan dalam jangka pendek, tapi kerugian jangka panjang bagi investor, karyawan, dan pasar modal jauh lebih besar, sehingga tidak memenuhi prinsip utilitarian. Lalu yang ketiga ada teori hak, di mana pelanggaran terhadap hak informasi yang benar dan transparan. Di sini
Seharusnya setiap pemangku kepentingan kayak investor itu tuh punya hak atas informasi yang akurat dan transparan. Ketika laporan keuangan itu dimanipulasi, hak tersebut dilanggar. Lalu berikutnya ada etika keutamaan. Di sini etika keutamaan ini berfokus pada karakter dan kebiasaan moral, sehingga menunjukkan kurangnya integritas, kejujuran, dan keberanian moral dalam organisasi. Karena seorang akuntan profesional harus menjunjung tinggi karakter tersebut meskipun berada dalam tekanan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pemaparan materi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.